Kalau orang sering naik pesawat terbang, Pak, bosen nggak dengerin? Itu yang apa, bidadari apa yang kalau pramugari bidadari. Pramugari bilang apa ya? Iya, menjelaskan begini pakai macam-macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi ibadihil muttaqin. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi ibadihil muhsinin. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli din yukhalifu dinal Islam. Pagi ini alhamdulillah jamaah keluarga besar Darul Istiqomah dan siapapun kita yang merindukan surga Allah, Allah pertemukan dengan izinnya dalam keadaan sehat dan waktu luang. Waktu luang yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita berada di taman surga. Nabi pernah menyampaikan informasi kepada sahabatnya dan sampailah kepada kita. Apa informasinya? Kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan dengan taman surga itu ya Rasulullah? Rasul Muhammad SAW, ya, hamba Allah yang dimuliakan, di tanggal 10 Asyura tercatat, beliau itu dinobatkan jaminan Allah bersih dari segala dosa dan dosa. Berucap majalisul ilmi. Majlis ilmu itu adalah taman surga. Alhamdulillah di Pondok Lampu Quran ini kita bisa duduk di taman surga dan kita lihat ini banyak parkir mobil orang lewat di jalan itu. Kalaulah mereka tahu dan waktu luang, mereka pasti singgah di taman surga ini. Kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa singgah di taman surga ini. Semoga pertemuan kita di majlis ilmu ini sebagai pengantar, sebagai wasilah pertemuan kita di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Wahyu, Pak Torik, Ustadz Subandrio, ya, Haji Sukadi, dan beliau saya lupa lagi. Pak Yus dan semua yang hadir, ya, mungkin ada yang pakai online di sini. Alhamdulillah fasilitas YouTube kita bisa manfaatkan untuk kebaikan sebab teknologi itu netral, sangat netral. Saya hanya andaikan khilafah Islam sekarang masih tegak, di mana sistem kehidupan dengan menggunakan sistem Islam, maka teknologi yang sekarang hadir, ya Pak, melalui YouTube, melalui WA, melalui macam-macam lah ya kita sebutkan, maka ini memperlancar orang masuk surga sebenarnya. Mengapa? Karena kalau sistemnya sistem Islam di dunia ini, maka teknologi yang dapat kita serap ada yang baik semua. Nggak ada video porno, nggak ada yang buruk-buruk. Karena itu semua bisa dilakukan dengan amar ma'ruf, nahi munkar. Nah kalau amar ma'ruf semua kita bisa. Tapi kalau nahi munkar itu nggak semua orang bisa. Orang yang punya yadun, orang yang punya tangan, orang yang punya kekuasaan. Siapa? Bukan ormas. Bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, bukan siapa-siapa. Yang paling kuat yadun itu adalah negara, gitu loh.
Negara itulah yang memprotek keburukan. Jadi nahi munkar itu tugas utama kepala negara. Kalau kita sekarang presiden lah, kan gitu ya. Apalagi kepala negara dunia. Jadi kalaulah PBB itu berganti dengan khilafah Islam, maka beres dunia ini. Dengan lantaran HP, anak-anak kita itu semua hafal Quran. Nah, sekarang terbalik ya. Lantaran HP jadi anak buruk. Ini karena mengapa? Bukan sistem Islam. Makanya umat Islam harus berjuang untuk tegaknya sistem Islam. Jangan merasa nyaman dengan sistem jahiliyah. Sistem sekuler yang sekarang sedang kita rasakan. Saya harus bicara begitu, sebab saya seorang muslim. Betul Pak Benrio? Betul nggak? Kalau saya seorang muslim, ayo sama-sama kita pertahankan sistem demokrasi. Di mana Islam saya? Di mana Islam saya? Kalau saya seorang muslim, hai kaum muslimin, saya, keluarga saya, kita semua, ayo kita berangkat menuju sistem Islam. Kan hebat ya. Itu namanya isyhadu bi anna muslimun. Ya kan begitu ya? Saksikan bahwa saya seorang muslim. Sekarang lagi rame ini, sebelum materi kita masuk nih ya, lagi rame jangan memakai politik identitas. Ya, alhamdulillah kemarin kita diskusi Pak dengan Pak Kapolres Depok. Beliau itu Masya Allah kalau baca Quran indah sekali. Pak Kapolres kita Pak, sekarang ini Depok. Ya tahun 2023 ini Kapolres yang baru Pak, Depok. Kalau memimpin sholat enak banget Pak, Qurannya. Saya doakan mudah-mudahan antum min ahlul Quran, saya bilang begitu. Kan umurnya jauh. Kita mah 65, paling-paling dia umurnya baru 40 berapa. Kan gitu ya. Insyaallah. Yang kedua, ini Pak Kapolres, ya, ini sedang rame-ramenya politik identitas. Kalau saya, mungkin teman-teman para kiai membagi politik identitas itu bisa haram, bisa wajib. Jadi apa yang dianjurkan jangan menggunakan politik identitas itu bisa benar. Kalau politik identitas itu dia menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslim, jadi orang soleh kelihatannya dalam rangka pencitraan. Jadi agama dijadikan alat politik. Nah itu haram, nggak boleh pakai politik identitas. Tetapi kalau agama sebagai dasar berpolitik itu wajib. Jadi wajib identitas, wajib gitu. Alhamdulillah Pak Kapolres bilang, saya sangat setuju dengan Pak Yai, kata dia bilang gitu. Ya Alhamdulillah. Kan sepakat Pak ya? Kapolres kita kan muslim. Ya. Bahkan ada orang yang beragama di luar Islam pun, saya senang kalau sistem Islam itu berlaku. Itu orang luar Islam yang ngomong. Contoh, Profesor Rocky Gerung. Rocky Gerung tuh dia kan bukan Islam ya. Tapi dia bilang, saya senang kalau sistem Islam berlaku. Sebab dia melihat ketika Islam berlaku sebagai sebuah sistem, adil sekali. Adil sekali. Ini namanya ilmiah ini. Ini orang yang ramah, terdidik, dan berakal namanya. Radikal namanya. Radikal itu singkatan. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, kita masuk ke materi yang kemarin kita sampaikan. Ada di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini ringkasan dari kitab yang fenomenal dari Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Yang beliau dimimpikan oleh muridnya masuk surganya bukan karena kitab Ihya, tapi karena keikhlasan beliau gara-gara memperbolehkan bahkan melayani seekor lalat minum di tintanya ketika beliau sedang menulis. Ketika lalat itu terbang, barulah dia teruskan tulisan karyanya, karya kitabnya. Itu dimimpikan oleh namanya Ru'yatus Shadiqah. Itu tercatat dalam kitab Nasaihul Ibad. Juz pertamanya, di bab pertamanya itu. Itu kita jangan pada menyepelekan hal yang menurut kita kecil ya. Maksud saya begini. Menolong lalat aja masuk surga. Apalagi menolong orang. Kan gitu ya. Dari orang nggak mampu jadi mampu, dia jadi orang sukses. Janda-janda. Perawan-perawan nggak boleh Pak. Gitu ya. Nyamber aja itu Pak Taufik. Gitu loh. Ya. Jadi
Masya Allah, jangan pernah menyepelekan hal yang sepele. Sebab satu, ini yang menyebabkan kita masuk surga. Gitu. Tapi juga jangan menyepelekan yang sepele, jangan-jangan lantaran sepele itu masuk neraka. Kan begitu. Bisa jadi lantaran seekor lalat, nggak salah nggak apa kita pukul lalat. Bisa jadi, Allah alam. Baik, inilah pentingnya ilmu. Sehingga kita tahu jalan mana ke surga, mana ke neraka. Kita lanjut pada alinea kedua, ya ini karya Syekh Alawi Abu Bakar Muhammad As-Saqaf. As-Saqaf itu biasanya pakai As-Segaf sebenarnya. Kalau orang-orang Habib itu kan As-Segaf. As-Segaf itu pakai kop, bukan pakai G. As-Saqaf, As-Segaf, begitu. Ya, beliau karena di alinea kedua. Kemarin kita ngaji di alinea pertama ya. Alinea pertama tentang betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu ya. Sekarang alinea kedua dan ketiganya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal akhbari qauluhu alaihi salatu wassalam. Dari hadis atau berita yang sampai kepada kita, bersabdalah alaihi salatu wassalam. Maksudnya Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang Allah jamin tidak ada dosa sedikit pun, maksum. Ucapannya bukan ucapan hawa nafsunya, tapi ucapan dari wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm. Apa kata Rasulullah? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ya. Ini hadis panjang sebenarnya. Ini potongan hadis. Al-ulama warathatul anbiya. Ini sebenarnya wa innal ulama'u warathatul anbiya. Itu bisa dilihat di Sunan Abu Dawud antaranya. Nah, ulama itu sebenarnya alimani, alimuna. Pakai jamak yang lain. Al-ulama. Ini bukan satu orang. Bukan satu orang. Banyak kumpulan ulama. Warathatul anbiya. Pewarisnya al-anbiya. Para nabi. Jadi tidak hanya pewaris Nabi Muhammad. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi dari Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu ada ulama. Allah tidak pernah menelantarkan dinullah, agama Allah yang Allah berikan, wahyukan kepada semua nabi. Ya. Sebab agama para nabi itu sama, nggak beda. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya itu aja. Jadi jangan dibilang agama Allah itu adalah agama Nasrani, agama Yahudi. Bukan. Ya. Kalau di buku-buku agama yang pernah kita dikasih pelajaran di sekolah ya Pak ya. Di SD, SMP, SMA. Saya ingat banget tuh. Di Hanawiyah, di Aliyah, di Ibtidaiyah. Agama ada dua. Agama apa? Samawi, agama ardi. Maksudnya agama samawi itu agama dari Allah. Maksudnya dari langit. Kedua agama bumi. Agama bumi itu agama yang bukan dari Allah. Lalu agama samawi ada berapa? Ada 3. Di dalam buku itu loh. Dan diajarkan sama guru saya. Nah guru saya ketika itu saya ingat almarhum Bapak Arsad. Ini yang mendirikan yang membentuk pengajian Darul Istiqomah. Pak Arsad itu, Ustadz Arsad, itu adalah ayahnya Ustadz Husni. Jadi ketua pengajian kita kan Pak Husni nih, menggantikan ayahnya, almarhum. Saya ingat dulu, ada berapa agama? Ada 2. Agama Ardi, Samawi. Agama Samawi ada berapa? 3. Kalau agama Ardi banyak, gitu. Nggak kehitung lah, banyak lah pokoknya Ardi mah. Karena bikinan manusia ya. Nah ini agama Samawi ada
agama Allah maksudnya, agama yang berasal dari wahyu gitu. Ada 3. Apa itu? 1, agama Nasara, 2, agama Yahudi, 3, agama Islam. Kita terima aja ya, karena memang pengetahuan sampai di situ. Dan memang bukunya seperti itu. Masa guru ngajarin yang tidak sesuai dengan yang dicetak sama Kementerian Agama atau Departemen Agama, kira-kira begitu ya Pak ya? Setelah kita pelajari lebih jauh, ternyata ada ayat. Dan itu kita udah lancar bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka na Ibrahimu apa? Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman, ya kan? Dan tidaklah seorang Ibrahim itu beragama Yahudi, beragama Nasrani, tetapi Ibrahim itu hanifan musliman, lurus muslim, Islam, hanya berpasrah kepada Allah. Kan begitu ya? Kira-kira pandangan buku dengan pandangan Quran yang benar yang mana? Kan ini kan dipatahkan Pak. Kalau Quran yang bicara, Allah yang berbicara, itu ibaratnya ini matahari nih, ini matahari nih. Kita jam berapa sekarang? Sudah waktu duha ya? Karena udah sekitar jam berapa Pak? Saya khawatir ngaji sampai asar nih. Makanya saya tanya jamnya. Jam 8. Ya, ini matahari terang banget. Kita nyalain lampu nih. Berapa watt maunya? 1000 watt. Kira-kira ada pengaruhnya nggak nih lampu? Nggak ada ngaruhnya nih lampu. Kata-kata 1.000.000.000 watt lah. Kita pakainya banyak kalian. Bukan puluhan watt, bukan ratusan watt. Ribuan, jutaan watt. Kira-kira ini matahari. Bisa dikalahkan nggak? Nggak bisa. Ini Quran yang bicara. Ibrahim itu pembawa agama tauhid. Beliau itu bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi karena hanifan musliman. Lebih yakin mana Pak Haji Sukadi? Ya iyalah kita al-haqu min rabbi, kan begitu. Kebenaran dari Allah. Fala takunanna minal, jangan jadi orang ragu. Nah kalau ucapan buku, ya kita harus ragu sekarang. Kok bisa dikatakan agama Samawi itu ada Yahudi, ada Nasrani? Agama Samawi hanya Islam titik. Kan begitu ya? Harga mati. Kan begitu ya? Harga mati, nggak tawar-tawar lagi. Gitu. Nah dikatakan di sini al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Berarti ulama itu membawa visi misinya sesuai dengan wahyu. Al-Quran kalau sekarang, kalau dulu Taurat, kalau dulu Injil, kan begitu. Dulu suhuf Ibrahim dan seterusnya. Nggak mungkin ulama itu membawa yang sesat. Meskipun di kitab Ihya Ulumuddin dan juga tercatat di muhtasornya di sini, Imam Ghazali itu membagi ulama 2 Pak. Ada ulamaul khair, ay ulamaul akhirah. Yang kedua wa ulama usyar, ulama buruk, ay ulama dunia. Jadi ulama ada 2, ulama akhirat, ulama dunia. Maksudnya kata beliau, ulama yang orientasinya adalah mencari akhirat, agar hidup di dunia yang sesaat ini diantarkan dirinya dan umat untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dari kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, sampai bernegara, itu gunakan syariat Islam. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Kayak Nabi Musa berkata hak kepada Fir'aun sekalipun. Kan begitu ya? Dan seluruh Nabi berbicara begitu. Makanya itu seluruh Nabi itu dimusuhi oleh penguasa. Semuanya. Sebab Nabi Musa dituduh radikal. Teroris. Ya. Inni akhafu an ubaddila dinakum au ayyuzhira fil ardil fasad. Aku khawatir Musa ini titik-titik sampai dengan memang beliau al-fasad, perusak. Kalau bahasa sekarang itu teroris, radikal. Ya gitu. Subversif dan sebagainya.
Sebab itu menggoncang kekuatan Firaun. Padahal hati Nabi Musa justru ingin menyelamatkan seorang Firaun. Kasihan. Apalagi itu kan bapak angkatnya ya. Tapi sayang, Firaun nggak paham. Disayang. Kan begitu. Malah dituduh yang nggak benar. Nah, itu ulama pewaris Nabi, pewaris dinul haq, agama yang benar. Bagaimana mengantarkan hidup untuk pribadi, keluarga, sampai menata dunia itu dengan Islam saja, tidak dengan yang lain. Ya, berbeda dengan ulama dunia. Dia ngerti Taurat, ya, ngerti Injil, paham banget, tapi untuk nyari dunia. Contohnya siapa? Bal'am, itu ahli Taurat. Samiri, ahli Taurat. Korun, itu ahli Taurat. Korun itu kan pengusaha atau penguasa? Ya, oligarki lagi. Lah itu, Korun itu ahli Taurat, Pak. Itu sepupu Nabi Musa. Kalau baca Taurat indah sekali. Ahli Taurat. Tapi untuk mencari keuntungan dunia. Nah ini kasihan banget. Kasihan. Kita nggak boleh benci. Kasihan. Salah jalan nih orang. Baik. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Yang dimaksud ulama ini adalah pewaris Nabi. Bukan yang merusak warisan. Contoh gini kalau misalnya warisannya Pak Kadi. Bapak semua jamaah yang hadir ataupun yang tidak hadir. Begini. Seorang anak dapat warisan dari bapaknya. Yang lain dapat juga. Apakah semua anak yang dapat warisan itu dimanfaatkan warisannya dengan baik atau enggak? Ya ada juga yang menjaga warisan, kan begitu? Ada juga yang merusak harta waris, ya kan begitu ya? Begitulah kira-kira Imam Ghazali membagi ulama begitu. Ada pewaris Nabi yang memang melaksanakan amanah Nabi, ada pewaris Nabi yang justru merusak amanah Nabi. Ini namanya ulama palsu, ulama gadungan, kira-kira begitu ya. Kembali kepada teks di kitab ini, al-ulama warasatul anbiya, yang dimaksudnya ulama akhirah maksudnya ini. Ulama akhirat itu adalah ulama pewaris Nabi yang sesungguhnya. Wa qala alaihi salatu wassalam afdalun nas al-mu'min al-alim alladhi inihtija ilaihi nafa'a. Oh udah ini ya? Udah kita bahas ya. Maaf ini diulang lagi ini. Oh iya saya lupa ini ya. Udahlah intinya pokoknya ini orang yang paling utama dari seluruh orang beriman adalah orang yang berilmu, al-alim. Karena dia punya hajat membawa manfaat untuk dirinya dan orang banyak. Gitu. Sampai di ini dijelaskan mukmin itu bertingkat-tingkat. Ya, sampai 700 tingkat ya. 700 derajat. Setiap derajat itu jaraknya antara derajat 1 ke derajat kedua itu perjalanan berapa tahun sini? Udah ya? 500 tahun ya? 500 tahun. Jadi kalau 500 dikali 700 berapa tuh? Hah? 350 ribu. 350 ribu tahun kita jalan. Itu antara derajat 1 sampai derajat yang ke 700. Nah posisinya ulama itu nanti ada yang sampai ke 700. Mendekati para nabi. Begitu pentingnya ilmu. Itu intinya ini betapa pentingnya belajar sebenarnya. Dan saya udah kita kisah dulu. Orang tidur malah setan takut. Ada orang sholat. Setan malah gangguin terus. Ya, mendingan mana? Maksudnya orang tidur tadi, tidurnya karena alim. Pakai ilmu tidurnya. Ada adab tidurnya. Tapi ada orang sholat tapi malah digangguin setan. Karena sholatnya hanya ya begitu aja. Tanpa ilmu. Ya mah sholat mah jungkir balik. Bener sholat lah. Mantul lagi. Kemarin saya coba anak santri sholat Pak. Saya buat sholatnya gerakannya benar itu. Ternyata sakit badannya dia.
Ini contoh nih. Contoh ya. Enggak biasa. Ada saya videoin kok. Jadi anak itu baru 6 hari tinggal di pondok, sholat. Kan begini Pak, rata-rata kita tuh kalau sholat begini. Coba deh, ada nggak yang tahiyat akhir begini? Yang detik. Begini nih, tuh, tegak. Ini 90 derajat kemari, ya siku ya, dari bumi. Set, ini pun tegak, gitu. Matanya melihat ke tempat ini dan ketika ini kayak begini. Atau yang banyak begini. Ayo, saya tanya nih. Tolong dipoto ketika orang sholat. Banyakan yang begini atau banyakan yang begini? Apalagi saya contoh lagi nih. Nih, maaf. Tolong di video nih. Tuh ya. Nah, ini begini kakinya nih. Ini insya Allah masih sehat. Kalau memang nggak sehat jangan dicoba ya. Karena ada yang nggak bisa begini Pak. Ada yang bisa begini nih. Ada yang begini malah bisanya. Nggak bisa lagi gitu ya. Iya. Mukanya alhamdulillah orang kurus. Begitu tuh. Tek. Satu gini. Jadi jangan ya. Kemudian ini nih, apa nih? Pundak kita, ini bahu kita, ini jangan miring begitu. Pas sejajar dengan bumi. Gitu lah. Itu miring. Nah, ini bahaya untuk tulang belakang, Pak. Jadi untuk meluruskan tulang belakang, usahakan kata Nabi, ya, ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun udah mulai. Sebenarnya kalau kita pelajari hadis ini, mengapa Nabi suruh mengajarkan anak sholat 7 tahun? Supaya itu anak diantaranya ini Pak, dari aspek kesehatan. Agar anak itu tulang belakangnya lurus. Jangan bengkok. Kalau dia bengkok itu mudah sakit anak. Bagaimana kagak bengkok? Tahiyat akhirnya begini. Kan dipaksa Pak. Tulang ini, vertebrae ya. Tulang belakang namanya. Ini dibengkok. Coba kalau begini dari kecil diajarin begini. Allah jadi. Allahu Akbar. Wah, tegak apa saya? Tegak apa? Ganteng nggak saya? Enggak lah. Dulu udah gantengnya, sekarang udah alhamdulillah, ya kan? Nanti juga kembali lagi gantengnya. Betul nggak Pak? Gue iya loh. Insya Allah nggak kembali lagi. Malah lebih ganteng lagi. Nah, iya di sorga gitu ya, insya Allah. Nah gini nih. Begini. Saya coba itu anak. Coba kamu sholat begini. Sakit Pak. Tangannya paksa begini. Sakit. Ini sakit nih Bang. Sakit bener katanya. Sakit. Ini anak baru lulus SD. Sakit badannya. Jadi dia nggak sanggup. Udah kamu kamu latih. Coba kamu berdiri tutup begini gitu. Masih begini lagi. Begini. Coba dilatih 2 menit atau 2 menit. Sakit Pak 2 menit. Begitu. Nah ini maksud saya, ini sholat dengan ilmu. Itu maksud saya. Contohnya. Begitu loh ya. Dulu pernah 10 tahun yang lalu kan ngajarin gitu. Iya. Jadi kalau ini yang harus tempat. Yang gini. Nah, awalnya saya sakit, tapi lama-lama enak. Oh gitu. Malah kalau begini gak enak. Terus biasa nggak ada rasa sakit lagi. Iya. Rukunya, sujudnya. Ini contoh aja, contoh Pak ya. 10 tahun Cukup. lah. Iya. Dulu Papa Doli almarhum pernah ikut rekaman video di kalau nggak salah Antv atau apa itu dulu ya. Dan itu ada YouTube-nya di stasiun TV dan gambar saya adanya. Begitu mencontohkan bagaimana gerakan sholat yang benar. Jadi ketika itu saya kasih begini. Jadi sholat itu sebaiknya, maaf ini cara yang sholat yang benar, yang baik, bukan semuanya salah ya. Yang lebih sempurna sebelum imam muazin itu qomat ya. Sebaiknya sudah lurus dan rapat semua makmum. Begitu udah rapi baru qomat. Allahu Akbar, gitu loh. Begitu takbir Allahu Akbar. Baru semua, nggak ada yang ketinggalan Pak. Allahu Akbar. Jadi orang sholat itu ketika berjamaah nggak boleh kalah dengan barisan abri, nggak boleh. Sebenarnya
Ini kan enggak. Allahu Akbar. Yang di belakang oli. Usolli. Pardal sekali lagi. Waduh. Ini kok kita jadi begini. Justru sholat itu diajarkan kita bagaimana cara bersop yang benar dalam kehidupan. Begitu. Kalau kata presiden, nyolong ya kita nyolong ya, bukan begitu ya. Bukan begitu. Ya, karena kan gitu ya. Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Matanya semua mengarah ke tempat kita sujud. Allahu Akbar. Oke, ambil gambar sini. Nah, nih. Ini harus begini tuh. Tuh, 90 derajat. Bukan begini. Apalagi begini, wah sakit bener. Kayaknya pas. Ini udah ukuran dari Allah ya. Nih, langsung nunjang kemari, set. Ini jangan rapat. Ini harus begini. Serenggang, set. Allah. Ini bagus banget ini. 3 menit, 10 menit. Subhana rabbiyal azim. Nabi itu kalau sholat tahajud, rukunya lama banget. Sujudnya juga lama banget. Kita lumayan, kurang dari 1 jam ya sujudnya. Kurang, orangnya banyak. Masya Allah. Dan itu bagus Pak, aliran darah. Nuh, kaki juga begini Pak, gambaran nih. Kaki kita begitu, bukannya begini. Bukannya menjengap begini, maaf. Kaki kita tuh, ke arah kiblat tuh. Ini posisinya begitu tuh. Ya. Ini beda. Kalau begini nih kita lakukan nih, yang biasa nggak begini nih, sakit, pasti sakit. Sakit Pak. Tuh, tarikan urat, set. Nah, kaki. Tuh. Nah, dengan begini nih, ini otot-otot jantung ini. Kuat. Kalau sholat sendirian. Kalau sholat rame-rame begini ya janganlah, pada berantem nanti. Akbar. Jadi utamakan jamaah. Kalau rame begini, begitulah. Iya. Ini bagus sekali, makanya Rasul sehat. Sujudnya lama karena caranya. Ini kan enggak banyak orang sholat sujudnya yang dilarang oleh Nabi. Janganlah kamu sujud seperti sujudnya anjing. Anjing gimana kalau dia mau sujud begini? Tuh. Kan begini nih, tuh gambarnya. Tuh, begini. Ini mau apain ini? Ini nggak ada fungsi. Kalau begini, Masya Allah. Luar biasa. Dari aspek kesehatan pun, Masya Allah. Allah. Set. Bukan set yang salah ya, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Nah, tetap begini. Kalau bisa nih, dari awal sampai akhir sholat, mata memandang ke tempat sujud, jangan kemana-mana. Ini kan enggak. Sholat Allahu Akbar. Kadang-kadang begini. Ada tangan begini, ada itu bocah. Ya itu bocah. Ada nggak orang tua yang begini? Masih bocah berarti dia. Allah. Begitu. Ini pakai ilmu. Pakai ilmu. Jadi betapa banyak orang sholat, tapi nggak gunakan ilmu. Gitu. Nah itu anak santri kita, Masya Allah Pak, sakit badannya sampai sekarang itu. Iya, Bapak udah mengalami kan? Begitulah kita ajarkan di lampu Quran, cara sholat. Gitu. Jadi kembali, Allah sampai bedakan derajatnya sampai 700. Karena pakai ilmu. Begitu pentingnya kita ngaji ya. Paling-paling, nanti paling-paling ngaji itu lagi. Udah nyampe ke situ tuh. Sekarang saya tanya nih Pak, pernah nggak naik pesawat terbang? Sering nggak? Kalau orang sering naik pesawat terbang, Pak, bosen nggak dengerin? Itu yang apa? Bidadari apa yang kalau pramugari bidadari? Pramugari bilang apa ya? Iya menjelaskan begini pakai macam-macam itu. Itu sebenarnya bahasa Quran Pak. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin kan begitu ya. Jadi memang diingatkan terus. Pak Nawawi ngaji ini lagi. Iya emang betul begitu. Paling-paling Al-Fatihah lagi, paling Quran lagi, emang apa lagi? Kan begitu. Emang kuping kita sengaja Pak. Setan bilang, ya paling-paling ngajinya itu lagi. Ya memang gitu setan tuh ngajarinnya. Iya, udahlah tak usah ngaji. Paling itu lagi materinya. Yang enggak lah berubah dikit-dikit gitu ya. Semakin sering didengar, itu semakin ingat. Kayak kita lagi naik pesawat, selalu diingatin Pak. Ya,
Naik perahu juga sama diingatin. Enggak salah Pak, sampai di rumah diingatin, Pak, udah pakai baju belum? Kata istrinya. Sudah, baju yang mana? Yang itu. Kan salah Pak, kata istrinya. Mengapa? Kan saya udah siapin bajunya dari saya. Celana dalamnya udah, kaos dalamnya sudah, bajunya sudah, celana luarnya pun sudah, celana panjangnya, kaos kaki juga sudah. Itu Pak, itu ayah. Wahai suamiku, mengapa ya yang lain? Kan begitu. Besok pergi lagi, diingetin lagi, Bapak udah pakai baju, udah, baju yang mana? Oh no, kan Bapak salah lagi gitu. Apa salah istri kita? Enggak salah, saking sayangnya. Gitu loh, mengingatkan jangan sampai salah menggunakan pakaiannya. Kan begitu Pak? Di rumah bini begitu nggak Pak? Belum. Ini ngaji lagi nih. Ya. Kira-kira begitu Pak. Jadi kita juga ini begitu datang Johor, Allahu Akbar, azan. Asar azan lagi, maghrib azan lagi, isya azan lagi, subuh azan lagi. Bosan nggak? Oh gak bosan, paling itu lagi azan lagi. Enggak, itulah cara mengingatkan. Begitu ya? Jadi jangan pernah, paling itu besok ngaji itu lagi. Baik kitabnya kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, apalagi Fathul Ahyar. Ya emang apa lagi? Ya begitu, itu selalu setan Pak membisikkan kita sehingga kita merasa gak butuh dengan ilmu. Zaman sekarang, tak usah pergi dah, ada YouTube-nya kok. Iya bagus juga sih, masih bagus begitu. Tapi juga tetap salah. Mengapa? Keberkahannya lain. Ya, kata Imam Malik, ya al ilmu, ya yu'ti wala yu'ta. Ya, yu'ti wala ya'ti, begitu. Ilmu itu didatangin, bukan ilmu mendatangin. Maksudnya apa? Kita datang ke sumber ilmu. Paham Pak? Ya dulu Imam Syafi'i dan semua para ulama-ulama waktu belajar dia datangin guru, begitu. Karena itu perginya aja dapat ilmu, begitu. Jangan kolokan. Nah, gitu. Iya. Iya, kita yang butuh ilmu, bukan ilmu butuh kita. Sekarang dulu yang datang yang privat. Enggak apa-apa. Ya sama-sama datang lah, sama-sama ke sekolahan kan. Ya gitu, jadi itu. Nah, saya baca sekarang. Wa qaula Fathul Musili, berkata Imam Fathul Musili, alaisa marid idza muni'at ta'am wasyarab wadawa yamut. Begitu. Ini apakah orang yang sakit apabila dia muni'a itu mencegah, dalam arti menolak makan, menolak minum, bahkan obat pun nggak mau dimakan. Apakah orang yang mau begitu nanti orang yang sakit itu akan mati? Gitu. Dia udah nggak mau makan, nggak mau minum, nggak makan obat juga. Apakah orang ini yang sakit itu akan mati? Murid-muridnya, santrinya menjawab, qalu na'am. Ya, wahai guru. Jadi kalau ada orang sakit, makan nggak mau. Karena begitu masuk makan dimuntahin. Kemudian minum juga dimuntahin. Obat juga nggak mau masuk. Apakah nanti akan mati? Naam. Kata siapa? Kata muridnya. Qala. Kata siapa? Imam Mausuli. Kadzalikal qalb. Demikian juga hati. Idza muni'a anhul hikmah wal ilma salasa ayamin mata. Demikian juga hati. Ini hati ini. Apabila hati kita menolak dari hikmah, ilmu yang luas dan dalam, al-hikmatu itu ma'rifatus sirrin wa faidatih. Memahami rahasia-rahasia ilmu dan faedah-faedahnya. Wal ilmu juga menolak ilmu, nggak mau ngaji lagi, kira-kira begitu. Berapa hari? Salah satu ayam. 3 hari ini nggak mau ngaji-ngaji. Nggak mau membaca Quran, nggak mau nambah ilmu, begitu. Mati itu hati. Gitu. Hati. Udah merasa cukup soalnya dia. Seperti tadi orang makan, nggak mau makan, nggak mau minum, mati itu orang. Gitu. Walaqad sodako. Dan sungguh benar-benar itu terjadi. Hati kita akan mati. Ini udah. Gitu. Id ghaza al-qalb
al-ilm wal hikmah wa bihima hayat. Nah, jadi kalau kepengen kita tuh di hati punya sarapannya berupa ilmu dan hikmah, maka hati kita selalu hidup. Jadi menghidupkan hati itu dengan apa? Dengan ilmu. Tambah ilmu tiap hari, jangan sampai kurang. Gitu. Kama anna ghadha al-jism at-ta'am wasyarab. Sebagaimana gizinya jisim atau jisim badan itu dengan makan dan minum. Begitu juga sama. Hikmah dan ilmu itu kebutuhan, orang bilang santapan rohani ya. Santapan kolbu. Santapan kolbu sama santapan jismi. Jadi ini santapan kolbiyah, santapan jismiyah sebenarnya. Bahasanya bukan rohaniyah. Sebenarnya kalau menurut kitab ini. Baru tahu kan? Pak Medi kan dibilang, ini karena itu santapan rohani. Udah. Nah sekarang santapan kolbiyah. Ganti Pak. Kira-kira begitu. Ya. Ini ada pisang. Tuh. Ini santapan jismiyah. Nah ini kitab dengan uraian-uraiannya. Ini santapan kolbiyah. Mengapa kolbu perlu disantapkan? Karena ada hadis mengatakan istafti kolbaka. Mintalah kamu bimbingan fatwa dari hatimu. Bukan dari badanmu, dari hatimu. Mengapa? Karena hati itu lurus. Pasti baik. Sampai di sini dulu kita penggal pengajian kita. Insya Allah kita berjumpa lagi. Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, di mana kitab ini titik tekannya ke arah tasawuf sebenarnya, ke tasawuf. Nah, mungkin pekan depan kita udah nggak pakai ini dulu, kita ke tafsirnya. Mungkin kalau dikasih umur ya, kita rencanakan kita istirahat dulu ini, ganti dulu dengan kitab yang lain supaya jangan bosan gitu. Ya. Di sini ada juga kitab yang namanya kitab fikih Kifayatul Akhyar gitu. Atau kalau mau juga ini kitab Ta'limul Muta'alim, ini kitab cara belajar yang baik. Ini kitab Mukhtasar Jidan, kitab Nahwu Shorof. Nahwu mau. Pak, ini udah ketuaan umur saya. Enggak juga. Jazakallahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada kita. Dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat bagi saya khususnya dan keluarga saya, juga untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.